Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Armandi Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Oke, yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, karena pihak tidak dapat memengaruhi harga karena harga yang telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu adalah persaingan tidak sempurna, kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Oke, yang kedua, di sini ada ciri-ciri pasar sempurna. Yang pertama, ada penjual dapat keluar masuk dengan mudah. Yang kedua, pembeli punya pengetahuan soal harga pasar. Yang ketiga, ada banyak penjual dan pembeli. Yang keempat, ada penjual dan pembeli tidak memenuhi harga. Yang kelima, ada barang yang dijual bersifat homogen. Yang kedua, ada ciri-ciri pasar tidak sempurna. Yang pertama adalah sulit berpartisipasi. Yang kedua adalah barang yang dijual sama. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Yang keempat, tidak ada barang pengganti. Yang kelima, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis persaingan sempurna, yaitu yang pertama, pasar beras. Pasar beras adalah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna yang mudah kita temui di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa beras menjadi salah satu bahan makanan pokok dalam negeri. Yang kedua, ada pula jenis pasar sayur dan tidak buah-buahan yang termasuk di dalam sistem pasar persaingan sempurna. Oke, berikutnya ada yang ketiga, pasar persaingan sempurna. Berikut adalah bursa efek atau pasar modal. Jenis pasar ini memang bukanlah pasar yang menjual produk kebutuhan masyarakat secara umum. Oke, ada lagi jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar suatu kondisi di mana hanya satu atau produsen dan penjual yang dapat mengetahui pasar dan melayani semua konsumen yang akan datang. Yang kedua, ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barang yang sama. Akan tetapi, setiap barang yang dimiliki mempunyai perbedaan dan memiliki ciri-ciri khas sendiri. Oke, yang ketiga, ada contoh dari pasar sempurna adalah pasar beras sering dianggap sebagai contoh pasar persaingan sempurna karena terdapat banyak penjual dan pembeli. Beras yang dijual juga hampir seragam dan homogen, serta harga beras ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada contoh pasar persaingan tidak sempurna. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar saham. Sebab harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya para pemodal yang membeli saham di dalam jumlah yang besar dan faktor ekstensi berikut. Audio Jungle.